Hai, selamat berjumpa kembali dengan kami dari Yayasan Aurika di Surabaya. Kali ini kita akan ngobrol dengan Ibu Eli, salah satu dari praktisi FET di Surabaya. Ada beberapa pertanyaan dari mama-mama yang ingin kami tanyakan kepada Ibu Eli. Hai Ibu Eli. Halo Ibu Iva. Apa kabar Ibu Eli? Alhamdulillah. Cerah ceria seperti biasanya. Saya tertular oleh semangat Bu Iva. Semangat ya Bu Eli ya. Semangat. Oke, nah Bu Eli, ini ada bukan pertanyaan sih sebenarnya, ada beberapa keluhan gitu ya dari beberapa orang tua yang beberapa orang tua yang memang salah satu siswi di Yayasan Aurika ini, mereka sering bertanya ke kita ya, ke saya terutama, itu anak saya ini kosakatanya sudah banyak, anak saya ini pemahamannya sudah banyak, spontannya juga sudah lumayan gitu. Tapi kenapa yang dia katakan itu baru satu kata ya? Gitu. Nah, bagaimana ini Bu Eli kalau ada pertanyaan seperti ini? Oke, baik. Jadi kalau di dalam FET sendiri itu juga ada yang namanya teknik untuk mengembangkan dan memperkaya bahasa. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu juga mengenal ada istilah expand and extend, itu mengembangkan, memperpanjang, dan memperkaya. Artinya kalau misalkan ada anak yang mengucapkan satu kata, harus kita panjangkan nih jadi 2 kata atau 3 kata. Terus kalau ada anak itu yang ngomongnya monoton, itu aja, misalkan mobil, misalkan. Nah, itu kita perkaya dengan kosakata yang lain, merah misalkan, atau besar misalkan, seperti itu. Nah, jadi ada teknik juga yang harus kita lakukan, baik kita sebagai praktisi maupun orang tua ketika di rumah. Jadi setiap kali anak mengucapkan satu kata, kita harus langsung saat itu juga, pada momen itu ketika anak misalkan ngomong makan gitu, kita langsung bilang, oh iya adik mau makan ya, makan ayam misalkan gitu, mau makan apa? Makan ayam. Lalu kita tunggu sehingga dia merespon kita atau setidaknya mengimitasi kita, walaupun awalnya dia hanya mengimitasi, tapi lama-lama semakin sering kita ulang, semakin sering kita memberikan model bahwa cara ngomong tuh kayak gini loh, misalkan seperti itu, maka dia akan terbiasa melakukan itu. Kalau sudah berhasil anak mengucapkan 2 kata, misalkan makan ayam gitu, kita tetap memberikan respon dengan 2 kata atau lebih ya, 3 kata, 4 kata. Oh, makan ayam goreng, mau makan ayam goreng yang besar. Nah, misalkan seperti itu. Jadi tiap kali anak ngomong 1 kata, kita harus 2 kata. Tiap kali anak 2 kata, kita 3 sampai 4 kata, begitupun seterusnya. Nah, dalam upaya itu biasanya tidak selalu mulus. Iya, benar. Yang membuat tidak mulus itu biasanya kita istilahnya tuh mengisi terus tapi lupa menunggu. Kadang-kala kita perlu menunggu atau memberikan kode, misalkan kita ngelihat anak sebagai kode bahwa ini giliran mulu apa, misalkan gitu. Mobil merah, misalkan kita ngomong mobil merah. Iya, mobil merah. Jadi kita menunggu anak untuk merespon itu. Atau selain menunggu dengan kode tadi, kita memandang mereka, kita juga bisa tanya langsung apa, bilang dulu mau apa, mau ayam goreng, bilang dulu mau ayam goreng, misalkan gitu. Jadi ada hal-hal yang memang kita perlu memberikan kesempatan kepada anak supaya dia ngomongnya itu lebih banyak, itu seperti itu. Jadi ada expand sama extend itu tadi, memanjangkan, membuat semakin panjang mereka dalam berbicara, serta diperkaya, tidak hanya kata benda aja, tapi kombinasi kata benda dan warna, mobil merah, kata benda dan ukuran, mobil besar, kata benda dan kuantitas, misalkan mobil banyak. Nah, anak-anak itu butuh bantuan kita untuk momen-momen yang mereka kadang nggak tahu kapan harus ngucapin itu, gitu, seperti itu. Oke, berarti kalau gini misalnya Bu Eli, misalnya dia mengucapkan 1 kata gitu ya, berarti kita juga harus mengucapkan 1 kata lagi atau bagaimana? Atau misalnya anak 1 kata, misalnya mobil, kita cuma ngomongnya mobil merah, atau oh iya itu mobil merah besar, atau gimana Bu Eli? Kalau untuk extend ya atau expand gitu ya? Betul. Jadi kalau kita yakin bahwa anak itu
punya daftar kosakata yang kita yakin bahwa dia udah paham. Misalkan oh dia udah paham warna, dia udah paham ukuran, dia udah paham apa namanya konsep kuantitas banyak sedikit misalkan. Kita yakin dulu bahwa mereka punya itu, sehingga ketika kita berusaha untuk memanjangkan kalimat dia saat ngomong, itu kita nggak sekedar dia imitasi murni. Karena kalau imitasi murni itu jatuhnya nanti khawatirnya menjadi ekolali atau hanya ikut-ikutan ngomong tapi nggak paham. Nah, jadi kita pastikan dulu, oke, ini paham. Aku yakin anakku paham ini, misalkan. Nah, jadi ketika kita memberikan contoh kayak Bu Iva tadi, oh iya, itu mobil merah, mobil merahnya besar. Nah, jadi bisa bertahap, Bu, karena anak kan tergantung kemampuan mendengarnya juga. Semakin dia kemampuan mendengarnya bagus, panjang, kita bisa panjang. Tapi kalau dia ternyata apa namanya masih pendek dan seterusnya, nah kita boleh perlahan. Oh iya itu mobilnya warna merah ya. Iya mobil merahnya besar. Nah, terus dia bilang lagi iya mobil merah, iya mobil merah. Ya betul mobil merahnya besar. Nah misalkan gitu. Jadi kita tetap kita tunggu responnya. Kita lihat responnya, oh dia kemampuannya di satu kata. Kita usaha lagi, oh keluarnya ternyata yang cuma kalimat kata belakang, yang depannya hilang. Nah itu berarti kita pakai strategi yang lain, kita tekankan kata yang awal lah, kayak gitu. Jadi tetap pengamatan anak itu gitu sambil memunculkan momen lagi. Iya, ada juga gini Bu Eli, kan kalau expand itu memperkaya ya gitu ya. Berarti kalau Bu Eli kan tadi bilang kalau expand itu kan berarti kita menunggu respon kita gitu lihat ya. Dulu. Kita perlu tunggu. Berarti bedanya dengan self talk gitu, berarti kalau self talk kita bicara sendiri ya Bu Eli ya. Ada strategi yang namanya self talk gitu ya. Tanya sendiri, nah itu sendiri. Berarti itu beda ya Bu Eli dengan expand ini ya. Betul. Karena kalau self talk itu biasanya digunakan ketika anak memang belum memiliki bahasa itu. Jadi contohnya misalkan apa namanya kita mau mengajarkan tentang warna atau jumlah gitu ya, atau benda-benda sekitarnya. Ini apa ya Dek? Ini apa ya namanya ya? Kita tahu bahwa dia ini sebenarnya belum paham bahwa ini gelas, dia belum paham bahwa ini piring. Nah, strategi self talk itu salah satunya digunakan ketika anak belum memiliki bahasa itu atau dia masih memproses tapi tak kunjung mengucap. Sehingga kadang kan anak ada butuh waktu ya untuk memproses itu, tidak semua anak tuh cepat memprosesnya. Jadi ada konteks-konteks seperti itu sebenarnya kita self talk. Kok nggak jawab ya, misalkan gitu. Kita boleh jawab. Atau oh anak ini belum paham, oke aku coba deh. Ini apa namanya? Apa ya namanya? Oh ini gelas. Jadi kita tanya sendiri, kita jawab sendiri. Nah itu self talk. Tapi kalau expand dan extend itu memang apa namanya anak sudah dari nol menjadi memiliki bahasa. Ada bahasanya ya istilahnya, dari ada kosakatanya gitu. Betul. Dari awal nol kita apa namanya baru habilitasi itu kan nol ya, misalkan nol dari bahasa yang dari mendengar itu nol, kita kembangkan menjadi punya bahasa yang berasal dari mendengar. Nah setelah punya ini kita nggak berhenti tapi kita kembangkan lagi supaya makin nambah. Setelah bertambah ini kita perkaya lagi supaya variatif. Misalkan anak udah tahu panas, kita kasih sinonimnya gerah. Misalkan. Karena kadang anak-anak kan, mama panas, misalkan gitu. Nah kita kasih, oh gerah, ada gerah ya. Nah itu kita perkaya lagi, misalkan gitu. Dia udah tahu adik kakak, adik makan yuk. Kita kasih lagi perkaya dengan saudara. Nah itu juga diperkaya lagi dengan kosakata yang lain. Oke. Karena ada beberapa yang bingung, berarti sama saya tinggal ngomong aja ya gitu kan. Ada yang begitu ya. Ada yang begitu, betul. Berarti ya saya kalau expand kan memperkaya, berarti saya tinggal ngomong aja. Berarti itu ya bedanya Bu Eli. Bedanya itu. Jadi ada beberapa pengalaman juga orang tua yang datang ke sini tuh ketika saya tanya targetnya apa targetnya mama apa dulu nih gitu kan. Kadang kan kita gitu dulu nih Bu Iva ya untuk menyamakan target supaya pemahamannya sama. Saya pokoknya ingin anak saya tuh ngomongnya banyak Bu Eli. Saya ngitung kosakatanya tuh udah 300 tapi kok ngomongnya kok itu aja ya. Dia tuh cuman ngomong seperlunya atau kalau nggak gitu lebih banyak gestur padahal dia paham loh itu artinya apa. Nah, jadi yang diinginkan itu adalah bagaimana pemahaman dia itu terlontarkan menjadi sebuah kata gitu atau kalimat. Nah dari situ
Akhirnya kan tanya, Mama biasanya gimana? Gitu. Ya saya ngomong aja, pokoknya ngomong aja. Nah, kadang kita pun lupa bahwa saat kita ngomong, kita perlu memberikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, atau bertanya mau apa. Nah, itu kadang kita lupa. Lupa menunggu, lupa memberi kesempatan, lupa memancing. Kadang anak itu perlu dipancing. Perlu dipancing. Iya, itu yang kadang-kadang susah ya, karena kita lebih ke banyak ya sudah pokoknya saya ngomong aja gitu. Dapat nggak dapat pokoknya ngomong aja lah. Padahal sebenarnya strategi itu juga sudah bagus ya. Nggak apa-apa, karena anak tuh punya bank yang banyak, kosakatanya banyak. Cuman itu tadi dibenturkan dengan kondisi ada titik di mana anak itu kok stuck ya, ngomongnya kok itu aja. Nah, itu. Berarti apa namanya? Sepertinya kurang seimbang dengan itu tadi. Kita kurang menunggu, kurang memberikan kesempatan, kurang memancing, kayak gitu. Oke, menarik sekali. Jadi expand dan extend, jangan lupa untuk selalu ya, terutama dan memang dikhususkan untuk, bukan saja dikhususkan ya, artinya untuk anak-anak supaya mereka lebih panjang yang mereka ucapkan gitu ya, tidak hanya satu kata. Dan memperkayanya pada titik-titik tertentu ya, kita harus menunggu gitu ya Bu Eli ya. Karena ada dampaknya juga Bu Iva. Jadi pernah nggak Bu Iva nemuin murid yang dia itu kalau ngomong nggak mau diputus, ngomong terus? Oh ya, ada sih. Karena kalau udah saking cerewetnya biasanya kan seperti itu. Nah, biasanya anak-anak seperti itu juga meniru dari lingkungan sekitarnya, entah itu terapis, entah itu orang tua, entah itu siapapun, bahwa ketika ngomong ya ngomong terus, nggak kekontrol. Oh, oke. Gitu. Sedangkan kalau anak itu terbiasa untuk diajak bergantian ngomong, dikasih kesempatan, maka dia juga akan memberikan kesempatan orang lain untuk ngomong, misalkan gitu. Nah, jika masih kesulitan, biasanya kita melatih lewat buku atau kartu, tergantung minat anak, sehingga dari buku dan kartu itu kita menjadi model untuk bercerita. Misalkan anak laki-laki sedang naik mobil merah. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu jalan selain yang tadi sehari-hari. Anak bisa dengan duduk menyimak kita, meniru kita, hingga akhirnya terlatih spontan. Awalnya 2 kata, 3 kata, 4 kata, kalimat, lama-lama paragraf dari buku, kartu, atau sehari-hari tadi. Sehari-hari tadi ya, yang memang dia sering dia lakukan gitu ya, kegiatan yang sering dia lakukan. Memang kadang-kadang memang mama itu, saya ngomong apa lagi ya gitu ya. Saya ngomong apa lagi ya ini ya gitu, saya harus mengekspan apa lagi ya gitu. Makanya berarti itu juga pentingnya orang tua juga mencatat kosakata ya. Oke. Kadang kan kita sudah berapa mah? Sudah 500, apa aja tuh? Udah kan akhirnya kebuka, oh ini udah. Oh, kasih ini mah berarti, ini belum. Ini caranya. Nah, kan enak gitu. Dan mencatat kosakata itu salah satunya itu ya, biar kita paham bahwa itu harus diekspan. Ini dia sudah paham nih, tinggal diekspan gitu ya. Berarti kalau sudah paham tinggal diekspan, diextend juga ngomongnya gitu ya. Karena ketahuan kalau 500, tapi ekspresifnya kok 100. Nah, benar. Jomplang ya, kalau orang Jawa bilang. Jomplang gitu. Akhirnya dia kalau cerita terbata-bata. Sehingga munculnya itu banyak kata-kata yang tidak terpahami. Benar. Oke, Bu Eli, terima kasih. Dan trik-triknya juga luar biasa. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi tentang strategi-strategi yang lain. Siap, gitu ya, Bu Eli. Bermanfaat. Oke, pasti bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Eli untuk hari ini, dan sampai jumpa lagi pada materi-materi yang obrolan-obrolan dengan materi yang lebih seru gitu ya Bu Eli. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.